Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Dwi Agustin, NDH 19. Saya adalah salah satu peserta Lansar CPNS Angkatan 14 tahun 2020, Puslatbang KDOD Lan Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya mencoba mereview kembali materi tentang anti korupsi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Hari Rahmadi SPIMM pada hari Senin 10 Agustus 2020. Nah, pada kesempatan kali ini untuk tujuan kita untuk mempelajari anti korupsi adalah agar kita sebagai ASN mampu membentuk perilaku yang amanah, jujur, serta berperan dalam pencegahan korupsi di lingkungannya. Nah, sedangkan apakah dari korupsi itu? Korupsi secara etimologi berasal dari kata korup yang berarti busuk, buruk, rusak. Nah, korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Ada dua faktor penyebab korupsi, yaitu satu, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Yang faktor internal adalah merupakan sifat yang berasal dari diri sendiri seperti sifat tamak dan gaya hidup konsumtif. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Sifat korupsi itu ada dua, yaitu satu bersifat terselubung dan yang satu lagi bermotif ganda. Apa sih maksudnya bersifat terselubung? Itu adalah korupsi seperti awalnya bermotif politik, tetapi sebenarnya bermotif mendapatkan uang semata. Sedangkan bermotif ganda itu secara harfiah dalam korupsi yang dilakukan seseorang hanya untuk mendapatkan keuntungan seperti uang saja. Padahal ada juga yang memiliki motif lain seperti kepentingan politik itu tersendiri. Nah, terus di sini juga ada tingkatan korupsi, yaitu ada tiga. Yang pertama, material benefit, maksudnya mendapatkan keuntungan material yang bukan hanya haknya melalui kekuasaannya. Yang kedua, abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Ini yang sering banget kita kita alami ya teman-teman ya selama ini, biasa di perkantoran ataupun di mana aja sih. Terus yang ketiga, betrayal of trust, maksudnya pengkhianatan kepercayaan. Ada juga rumusan terjadinya korupsi adalah niat pelaku yang ditambahi kesempatan atau kelemah sistem, jadilah orang tersebut bisa korupsi. Nah, ada juga jenis-jenis tindakan pidana korupsi, antara lain kerugian keuangan negara, yang pertama. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, perbuatan pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Nah, terus tahu nggak sih teman-teman semuanya apa sih arti dari gratifikasi? Nah, gratifikasi itu bisa diartikan pemberian. Maksudnya dari pemberian ini adalah pemberian dalam arti luas, ya. Ini meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan masih banyak lagi. Gratifikasi ini baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, baik menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik, bisa dikatakan gratifikasi. Nah, oke, mari kita sekarang membahas arti korupsi sendiri. Korupsi sendiri itu adalah sikap dan perilaku yang tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Anti korupsi ini merupakan sikap menentang terhadap korupsi. Ada beberapa identifikasi nilai dasar anti korupsi, antara lain jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, menurut kalian apakah negara kita ini kaya ya? Kalau menurut saya sih negara kita ini bisa dikatakan kaya ya, sangat kaya ya. Tapi apakah sebanding dengan kehidupan masyarakat yang ada saat ini? Nah, bisa dikatakan apakah kehidupan masyarakat kita ini sudah sejahtera? Saya rasa belum ya, karena kalau dibilang negara kita kaya, tapi kalau kehidupan masyarakatnya belum sejahtera, karena masih banyak belum meratanya pembangunan infrastruktur di setiap daerah, karena kurangnya SDM di setiap daerah. Nah, ini bisa menimbulkan tindakan korupsi teman-teman semua. Nah, ada pula beberapa upaya pencegahan korupsi. Nah,
antara lain pola pikir anti korupsi ini harus diyakini dalam hati, harus diucapkan dengan lisan, harus dilakukan dengan amal perbuatan, harus memiliki niat, harus memiliki semangat, dan harus memiliki komitmen jangka panjang. Nah, akhir dari penjelasan materi ini teman-teman ya, dapat saya simpulkan adalah siapa saja, apa jabatannya, pekerjaannya, lingkungannya bisa kena yang namanya korupsi. Oleh karena itu, kita sebagai seorang ASN dan rakyat dari bangsa ini, kita harus selalu memegang prinsip anti korupsi, karena dengan sekali terjerumus korupsi, apapun jenisnya itu ya, akan terperangkap selamanya dan akan terus-menerus melakukan itu. Jadi katakan no terhadap korupsi. Sekian review dari saya. Salam ASN unggul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.